그 행복 잊지 않을게요. 고맙습니다, 점장님. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode sebelumnya, Choi Tae-hyun telah menyatakan perasaannya kepada Jung Set-byul, tapi Jung Set-byul belum menjawabnya. Lalu di episode ke-15, Jung Set-byul mengatakan kepada Choi Tae-hyun bahwa ia akan memberi jawabannya nanti ketika ia lulus ujian. Choi Tae-hyun memahami situasi Jung Set-byul dan akan menunggunya. Lalu Jung Set-byul meminta wain karena tempat itu begitu indah dan Choi Tae-hyun juga telah menyiapkan wain untuknya. 그래. 너가 지금까지 나 기다려줬으니까 이제는 내가 너 기다릴게. Ayah Choi Tae-hyun kaget karena melihat kedatangan Jang Mi ke Tosorba. Jang Mi berusaha meminta bantuannya untuk mendapatkan kabar tentang Bun Hee. Tapi ayah Choi Tae-hyun menjawab bahwa ia tidak mengenal Bun Hee dan tidak bertemu selama 40 tahun. 진짜 분이 소식 모른다. 공부를 못 본 지 40년이다, 40년. Hal itu didengar oleh Choi Tae-hyun dan ia langsung menghampiri ayahnya. Ayah Choi Tae-hyun berusaha untuk menghentikan Choi Tae-hyun yang akan mengatakan sesuatu. Choi Tae-hyun menyapa Jang Mi dan saat ia memperkenalkan diri, Choi Tae-hyun langsung teringat ayahnya yang sering menyebut namanya dalam mimpi. Choi Tae-hyun langsung melototi ayahnya dan ayahnya bergegas mengajak Jang Mi keluar dari Toserba dan menyuruhnya untuk segera pergi. 레미 사랑한대. Choi Tae-hyun langsung memarahi ayahnya karena mengatakan bahwa ia tidak mengenal ibunya, dan ayahnya menjelaskan tentang masa lalu antara mereka bertiga. Jung Set-byul juga mengingat perkataan ibu Choi Tae-hyun yang membicarakan tentang sahabatnya yang pergi tanpa meninggalkan surat untuk dirinya. 보고 싶기는 문제시네. 이 머릿속에서 난 다 틀어버렸어. Choi Tae-hyun merasa kecewa dengan sikap ayahnya dan menyuruh ayahnya untuk menjaga toko semalaman. Lalu ia mengajak Jung Set-byul pergi dari sana. 아버지가 그냥 쭉 사세요 쭉. 세별아 가자. 아니, 회장님 그거... Choi Tae-hyun dan Jung Set-byul pulang bersama dan langsung menyapa ibunya. Mereka memberi perhatian kepada ibunya dan hal itu cukup membuatnya bahagia. 내 요새 슬슬 피하더라. 그 또 내한테 뭐 죄진가 아이가? 건강한다. 뭔 날이가 공분이 오늘. Jung Set-byul masuk ke kamar dan terus memikirkan Choi Tae-hyun. Ia bertanya-tanya kepada dirinya kenapa ia tidak bisa langsung menjawab ketika Choi Tae-hyun menyatakan perasaannya dan kemudian ia mendapat pesan dari Choi Tae-hyun yang mengajaknya untuk makan ramyeon. 그토록 꿈꾸던 순간인데 왜 대답을 못했을까? Choi Tae-hyun dan Jung Set-byul turun bersama dan di saat yang bersamaan ibunya juga keluar. Mereka mengurungkan niatnya dan menunggu ibunya tidur duluan. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dan ibunya mengira mereka sedang menari. 근데 일찍 주무셔야 되는 거 아닌가? 와, 내 제하고 둘이 말라고. Akhirnya mereka kembali ke kamarnya masing-masing dan saling bertukar pesan. Hal itu membuat mereka cukup bahagia untuk pasangan yang lagi kasmaran. Pagi harinya, Yeonju datang ke Toserba dengan membawa kontrak dan menjelaskan hal itu kepada ibu Choi Tae-hyun. Lalu Choi Tae-hyun mendapat telepon dari cabang lain dan ia harus segera pergi. 부점장님 고생하세요. 자원 위원님도 잘 다녀오세요. Ibu Choi Tae-hyun juga bercanda dengan Yeonju dan menepuk lengannya cukup keras. Hal itu membuat Yeonju cukup kaget. Yeonju juga memberi hadiah untuk ibu Choi Tae-hyun dan membuatnya histeris. Geumbi dan Han Dal-sik datang bersama ke time zone. Mereka berniat untuk mengalahkan pasangan yang bermain di sana, tapi mereka malah terjatuh dan ditertawakan oleh banyak orang. Mereka segera pergi dari sana dan memutuskan untuk berlatih agar bisa menjadi New King. Kemudian saat Geumbi akan mencium Han Dal-sik memukul Geumbi karena ada lalat yang lewat di antara mereka. Hwang Geumbi mengajak Han Dal-sik pergi yoga.
Hubungan mereka berdua semakin dekat dan akhirnya mereka meresmikan hubungan mereka di sana. 여기서는 요가만 남았을 때. Jung Set-pil mendapat telepon dari kantor polisi dan ia bergegas pergi ke sana. Ternyata pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka berhasil menangkap agen properti dan Jung Set-pil bisa mendapatkan uang depositnya kembali. Saat berada di kantor polisi, ia diberitahu seseorang tentang hidup menumpang di rumah orang lain. 저 엄청 불편했을걸요. 축하드립니다. 만복 부동산 김만복이 잡혔습니다. Kemudian saat di Toserba, Jung Set-pil terus memikirkan perkataan orang tersebut dan tak lama kemudian ia dikagetkan dengan kedatangan Choi Tae-hyun. Mereka makan pizza di depan Toserba dan Jung Set-pil tidak memberitahu hal yang sedang dipikirkannya. Kemudian datang Han Dal-sik dan Gembi ke Toserba dan menemui mereka. Mereka memberitahu Choi Tae-hyun dan Jung Set-pil tentang hubungannya dan mereka sempat tidak percaya. 말벽 따구는 솜사탕이 되었지. Han Dal-sik juga menanyakan perkembangan hubungan mereka dan Choi Tae-hyun mengatakan bahwa mereka belum berpacaran. Pagi harinya, ayah Choi Tae-hyun dan ibunya meributkan tentang Toserba dan kemudian Choi Tae-hyun datang untuk bergabung sarapan bersama. Choi Tae-hyun mendukung keputusan ibunya. 중간에 되게 없기다. 그러고 뭐 김복부 사장한테 꼭 가까이에 일하면 막 죽이빈다니. Mereka datang ke Toserba bersama dan mengajak Jung Set-pil untuk membersihkan Toserba. Tapi saat akan membersihkan Toserba, ibu Choi Tae-hyun harus segera pergi karena ia mendapat telepon dari pelanggan yang akan mendaftar asuransi. Di tengah perjalanan, pelanggan itu mengatakan kalau sepertinya lebih baik untuk mendaftar polis daripada asuransi. 봤지? 이게 한두 번이 아니다, 한두 번이. 저 정신이 나간 것 같은데 이거. Sementara itu, Jang Mi datang ke Toserba dan menitipkan surat yang akan diberikan untuk Bon-hee kepada ayah Choi Tae-hyun. Saat akan menerima suratnya, Choi Tae-hyun melihat ibunya kembali dan menyuruh Jang Mi untuk bersembunyi ke dalam gudang. Saat ibunya masuk ke Toserba, Choi Tae-hyun dan Jung Set-pil berusaha untuk menyuruhnya pergi. Tapi ia bersikeras untuk membersihkan gudang dan kemudian suaminya keluar dari sana. Masih dengan rasa penasarannya, ibu Choi Tae-hyun akhirnya masuk ke gudang dan bertemu dengan Jang Mi. 아까고 저 니도 요 잠깐 닦아. 와, 요 에이스케라는 갑자기. Jang Mi menyapanya dan ibu Choi Tae-hyun cukup kaget dengan kehadirannya, ditambah lagi mendengar suaminya yang mengatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaannya kepada Jang Mi. Ibu Choi Tae-hyun tidak bisa menahan air matanya dan akhirnya ia pergi dari sana. 내는 오늘 니를 본 적이 없다. 그래 알자. Ibu Choi Tae-hyun pergi minum sendiri dan ia terus mendapat telepon. Saat Yeonju menghubunginya, ia menjawab teleponnya dan saat akan mengakhiri panggilannya, Yeonju mendengar ibu Choi Tae-hyun memesan soju dan Yeonju mengatakan bahwa ia ingin bergabung minum bersamanya. 딱 꺼뿌려야 되는데 고객한테만 전화 올까봐. Jung Set-pil dan Choi Tae-hyun makan ramyeon bersama dan membicarakan tentang Toserba yang berjalan lancar dengan kehadiran dirinya. 너랑 나는 편의점 덕분에 그거야. 그거. Kemudian ibunya pulang bersama Yeonju dan Jung Set-pil merasa cemburu melihat kedekatan Yeonju dengan ibu Choi Tae-hyun. 이러고 사는 게 내가 그게 꿈이다. 왜야 연주야 전부터까지. Pagi harinya, ibu Choi Tae-hyun menyuruh Choi Tae-hyun untuk menemui Yeonju dan menerima permintaan maafnya. Jung Set-pil juga mengatakan lebih baik menuruti perkataan ibunya dan menemui Yeonju. 그러자. 어? Jung Set-pil datang ke Toserba dan membawakan bunga tulip putih, kemudian menyuruh ayah Choi Tae-hyun untuk memberikan bunga itu untuk istrinya. 근데 이 꽃으로 될란가 모르겠어요. 걱정 마라. 네, 더 강력한. Ayah Choi Tae-hyun memberikan cek uang dari Jang Mi kepada istrinya dan berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Ibu Choi Tae-hyun tidak luluh dan akhirnya menyingkirkan cek tersebut dan menyuruh suaminya menyusul Jang Mi dan menikah dengannya. Suaminya tidak mau pergi dan akhirnya terkena pukulan mautnya. 알아 안 혼나. Jang Mi
Jangmi duduk di sebuah kafe dan saat ia akan pergi, ia melihat Bunhee dan mengajaknya untuk berbicara. Mereka mengobrol di depan tos serba, tapi ibu Choi Tae-hyun tetap tidak senang bertemu dengan Jangmi dan akhirnya Jangmi pergi dari sana meninggalkan surat untuk Bunhee. 분이야, 잘 있으라. Ibu Choi Tae-hyun membaca surat tersebut di rumah dan mulai tersadar ketika membacanya. Ia juga melihat fotonya saat sekolah bersama Jangmi. 지난번 소풍 갔을 때 찍은 사진이다. Choi Tae-hyun makan malam bersama Yeonju dan Yeonju meminta maaf kepada Choi Tae-hyun. Saat Yeonju membahas hubungannya dengan Choi Tae-hyun langsung menjawab bahwa ia hanya ingin tetap menjadi rekan kerja yang baik. 자문위 원님을 진솔한 마음으로 대하고 싶어요. 아니요, 저는 유현주 이사님하고 그냥 좋은... Choi Tae-hyun datang ke tos serba dan menemui Jung Set-byul. Ia langsung menyemprot dirinya agar virus mantan pacarnya hilang dan menyenangkan hati Jung Set-byul. 끝. 나 이제 완전 청정 지역이야. 전 여친 바이러스 없어. 제로. 점장님, Mereka pulang bersama dan ibunya langsung menanyai Choi Tae-hyun tentang makan malam bersama Yeonju. Hal itu membuat Jung Set-byul cemburu. Jung Set-byul pamit untuk ke kamarnya dan kemudian Choi Tae-hyun bertengkar dengan ibunya. Jung Set-byul juga melihat hal itu dan merasa tidak enak. 다시 만나? 엄마 그랬으면 좋겠어? 그래. 그럼 나는 소호였겠다. 그럼 내가 춤을 추겠다 아주 왜? Pagi harinya, Choi Tae-hyun langsung berangkat kerja dan tidak sarapan. Jung Set-byul juga langsung menuju tos serba dan bergegas lari karena melihat meja belajarnya dibawa keluar. Ia berusaha menghentikannya tapi manajer barunya mengatakan bahwa ia mempunyai peraturan yang berbeda. Jung Set-byul dibuat kesal dengan manajer baru. Ia lalu duduk di tos serba dan teringat kenangannya dengan Choi Tae-hyun. Jung Set-byul pulang ke rumah dan langsung melihat kondisi ibu Choi Tae-hyun. Ibu Choi Tae-hyun terus memikirkan anaknya yang kemarin telah membentaknya. Padahal ia dulu tidak seperti itu. Hal itu membuatnya tidak berselera makan. Jung Set-byul juga dibuat tidak enak dengan hal itu dan berusaha untuk menenangkan ibu Choi Tae-hyun. 대줄에 소리 처음으로 질렀다. Choi Tae-hyun dan Jung Set-byul makan bersama. Mereka memiliki cara yang sama saat menikmati budae-jjigae. Jung Set-byul juga menyuruh Choi Tae-hyun untuk meminta maaf kepada ibunya karena ia tidak ingin Choi Tae-hyun berubah dan tetap menjadi pria yang baik. 나만 없었으면. 점장님은 원래 그런 사람이니까. Jung Set-byul memutuskan untuk pergi dari rumah Choi Tae-hyun saat semua orang tertidur dan tidak berpamitan secara langsung. Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren.